Aditya Ramadhani. Siapa lagi? Siti Nuramadia, Siti Lestari, Muhammad Adi Pangestu, Muhammad Arif Pinur. Kalau begitu ibu absen satu-satu aja ya. Abigail, Anissa, Adri, Rizky, Aditya Ramadhani, Sakit, Stefano, Linda, Laura, Eka, Gabriel, Kevin Pratama, Wana, Maharani, Maitza, Aditya Sauri, Aldi, Sakit, Arifin, Sakit, Noprida, Rio, Alfabu, mana Rio? Sudah 2 kali ya dia sudah masuk. Rahmidina, Lirin, Askia, Telo, Ulas, Marcelia, Titin mana? Sakit, Sakit. Siti Nur Amelia, Sakit, Smith, Viviana, Zaura, Siti Nur Fadila. Ya. Sudah ibu absen. Sekarang ibu minta pimpin doa dulu. Yang pimpin doa ibu minta si Ulan. Maka teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Putra Tunggal. Telah selesai. Baik, kita materinya aktivitas air ya. Aktivitas air, ada yang tahu aktivitas air apa? Nah, kemarin kita sudah belajar aktivitas air. Di sini tujuan pembelajarannya memahami dan mempraktikkan gerakan spesifik renang gaya bebas. Habis itu memahami dan mempraktikkan variasi gerak meluncur renang gaya bebas. Habis itu memahami dan mempraktikkan variasi gerakan lengan, memahami dan mempraktikkan variasi gerakan mengambil nafas, dan yang terakhir memahami dan mempraktikkan gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Apa di sini sudah ada yang bisa berenang? Ada yang bisa berenang? Ibu kira semuanya sudah bisa berenang ya. Banyak yang bisa berenang ya. Berenang bisa di kolam renang, di apa namanya? Di parit-parit juga boleh berenang kalau bisa. Di sungai juga bisa. Jadi mungkin materi renangnya nggak cuma di kolam renang, bisa di ini apa namanya, di parit-parit di sungai. Kalau air naik juga bisa berenang ya. Nah, sekarang di sebelahnya ada yang bagian A, sekilas tentang gerak spesifik renang gaya bebas. Di situ ada renang gaya bebas disebut crawl. Crawl ya. Crawl. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan sepenuhnya menghadap ke permukaan air atau tengkurap dengan
berdiri di tepi kolam. Gerakan meluncur merupakan gerak spesifik yang harus dikuasai dalam cabang olahraga berenang. Di situ berdiri di permukaan air, gerakan meluncur merupakan gerakan spesifik yang harus dikuasai dalam cabang olahraga berenang. Berdiri di tepi kolam. Kan kemarin sudah praktek di tepi kolam kita bisa berdiri di tepi kolam, kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Jadi itu caranya berdiri di tepi kolam. Kita ngambil air tangannya dulu sebelum berenang. Kalian bisa lihat di gambar tangannya, dia mulai ancang-ancang seperti ini. Jadi nanti pas dia sudah berenang, kakinya itu lurus di permukaan air, terus tangannya seperti ini. Sebelahnya lagi, berdiri di atas kolam, berdiri di atas dinding kolam. Kalian tahu dinding kolam? Ada yang tahu dinding kolam? Tahu? Siapa yang tahu? Dina tahu? Dinding kolam. Berdiri di atas dinding kolam. Di situ kan tempat memainkan kaki itu. Ada kan kemarin tempat kita pegangan. Nah di situ kan ada tempat pegangan kakinya. Di situ itu dinding kolam namanya. Biasanya kan dia berdiri di dinding kolam nih, berdiri kan kayaknya seperti ini. Kalau sudah di dalam air, tangan yang pertama, ya bagian tubuh yang pertama masuk ke dalam air itu tangan ya. Tangan yang masuk pertama kali ke dalam air. Tangan. Nah, habis itu di bagian belakangnya ada berdiri di atas tumpuan star. Ada yang pernah mencoba berdiri di atas tumpuan star? Yang kemarin siapa yang waktu praktek berdiri di atas tumpuan star itu? Nah, kalau di situ kita berdiri boleh, jadi posisinya berdiri dulu, kakinya nekuk terus turun ini. Tapi kalau nggak bisa meluncurnya, tidak bisa meluncur dengan tepat, itu bisa sakit di dada, terhempas di atas air, itu di atas air. Jadi di sininya biasanya sakit. Kalau yang biasanya yang benar, jadinya berdiri, jongkok dulu seperti ini, tangannya seperti ini, terus meluncur. Jadi dia nggak kena itu keramik yang di dalam, tapi dia terus meluncur ke depan. Terus yang bagian variasi gerak kaki. Nah di sini ada variasi gerakan kaki. Kalian bisa melihat di gambar gerakan kaki untuk renang gaya bebas sama dengan gerakan kaki pada waktu melakukan gerakan meluncur. Di situ ada gambar pertama. Di situ kakinya kalian boleh lihat di gambar itu. Yang pertama kakinya lurus, bagian kakinya lurus. Yang kedua itu bagian kakinya agak bengkok sedikit ya. Nah, kalau yang pertama, kalau kaki lurus memudahkan kita untuk berenang lebih cepat dibandingkan gambar yang kedua, kakinya agak bengkok. Yang kakinya agak bengkok itu dia berenangnya lambat daripada yang kaki yang pertama yang lurus. Jadi biasanya kita kalau mau cepat berenang, kita menggunakan kaki yang bagian pertama yang lurus, kakinya lurus. Kan di situ ada yang kakinya lurus dan kakinya seperti ini. Ada gambar kakinya lurus ini, ininya juga lurus juga, nggak dibengkok-bengkokkan ke ini lurus. Itu memudahkan kita berenangnya cepat dari teman-teman kita yang lain, ya.
jari-jarinya harus seperti ini. Jadi gerakan renang itu ada yang lurus, gerakan tangannya ada yang seperti ini ya, yang sebelah dulu ya. Ada yang seperti ini, gerakannya buang ke belakang, ambil lagi. Ada yang bengkok. Kalau yang bengkok di sini ada tangannya, kan gambar tangannya di situ ada yang bengkok seperti ini. Jadi dia mainnya di depan dada, di depan dada ini. Tuh ada 3 dengan yang ke belakang ini. Jadi yang terserah yang mana kalian yang mana kalian paling mudah memakai gaya yang mana. Seandainya bisa gaya yang bengkok nih, kalau itu sih gaya bengkok aja begini gitu biasanya. Kalau renang tuh gini aja tangannya, nggak bisa ibu yang kayak gini. Kalau yang kayak gini ibu berenang kayak gini bisa masuk ke dalam sini ke hidung, semuanya masuk airnya. Jadi ibu biasanya gaya gini, gaya bengkok di depan gitu. Kakinya gini di belakang itu seperti itu. Jadi terserah mau menggunakan yang mana, atau yang bengkok bisa, yang lurus pun bisa. Ya, kita kembali lagi ya di variasi gerakan lengan. Bisa lihat gambarnya. Kembali ke lanjut ke 4 variasi gerakan mengambil nafas. Di situ pengambilan nafas dilakukan melalui mulut, yaitu pada waktu memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri dengan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik atau pull. Maksudnya seperti ini. Pada saat kita di dalam kolam renang, kita itu kan berenang nih. Ini berenang seperti ini. Boleh nyampe ibu tadi kayak gini tuh boleh di depan kayak gini bisa. Jadi cara mengambil nafas kayak di dalam air seperti ini ya. Ini tangannya seperti ini tadi. Gantian tangan ini ngambil nafasnya. Ganti. Ambilnya di luar. Nafasnya ambilnya di luar, nggak di dalam kolam. Buang. Balik lagi. Ambil lagi. Buang. Ambil lagi. Buang. Kalau yang jadi tangannya seperti ini. Ini ya. Balik. Putar lagi. Balik lagi. Ambil lagi nafasnya. Putar lagi. Balik lagi. Itu nafas. Kita berenang di kolam renang. Itu cara mengambil nafasnya. Kalau kalian ibu bertanya cara mengambil nafasnya seperti apa? Ada yang tahu nggak cara mengambil nafasnya gimana? Asal renang. Lagi itu bagaimana cara mengambil nafasnya? Ayo, ada yang bisa? Ayo Kevin Arya. Ada yang bisa? Oke, teman-teman ikut ya. Gimana cara mengambil nafasnya? Di sini ada koordinasi gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Di sini ada gambar ya. Bisa dilihat gambarnya? Nah, koordinasi gerakan adalah rangkaian atau penggabungan dari seluruh gerakan renang gaya bebas yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Artinya menyeluruh ya. Jadi di situ tadi cara gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafasnya harus sama. Seandainya dia gerakan kakinya seperti jadi dia kayak gini, tangannya tadi kakinya seperti ini, nanti lagi kakinya seperti ini, ambil nafas lagi, nanti lagi ambil sebelah sini lagi. Jadi tangan sama kaki itu harus sama. Jadi kakinya buat ini, buat apa namanya? Di belakang tuh seperti ini, tangannya juga begini. Ambil nafasnya biar seimbang, biar sama. Jangan kakinya diam, tangannya kayak gini kalau nanti ya seperti itu. Jadi tangannya seperti ini, kakinya boleh lurus, boleh ya kayak bengkok. Gambar yang pertama itu kakinya kayak gini bengkok ya. Ya, dan yang gambar yang kedua itu kakinya lurus. Ini seperti ini. Kalau seperti ini juga bisa. Kalau yang bengkok juga bisa.
lihat di TV atau kalian pernah nonton lomba renang, orang berenang kalian pernah nonton kayak di kolam renang kah, di mana kayak itu. Biasanya lomba renang gaya bebas itu paling terakhir. Maksudnya dari gerakan, ada kan gerakan renang kayak apa? Kayak kumpul, kayak ada, kayak punggung, terus kayak bebas. Jadi kalau di perlombaan renang gaya apa? Gaya bebas ini paling terakhir diperlombaan. Jadi tidak selalu di awal, dia di akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Atau ibu yang bertanya? Atau ibu yang bertanya? Baik, dari materi kita hari ini aktivitas air, tidak ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti semuanya paham? Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan lagi. Jadi dari semuanya ini kalian sudah paham semua aktivitas air. Minggu depan kita praktek ya di kolam renang. Ya, semuanya ikut ya. Ya, Bu. Nanti catat namanya sama siramidnya aja ya. Semuanya kita praktek di kolam renang biar kita semua sama-sama belajar. Kalau yang nggak bisa kita belajar. Kalau yang temannya ada yang sudah bisa, ngajarin temannya yang belum bisa. Ya. Udah sampai di sini dulu materi ibu hari ini. Kita tutup dengan Bismillah. Ya. Berdoa dulu sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Siulan tolong pimpin doanya. Ya, di situ aja. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pembelajaran yang saya buat. Ya, di sini saya pertama saya mengucapkan selamat pagi dulu kepada anak-anak, dan saya menyapa dan bertanya apa kabar kepada mereka. Dan di sini saya mengabsen atau mengecek kehadiran siswa Di sini saya meminta kepada satu siswa untuk memimpin doa.
Di sini saya menyampaikan materi, bahwa materi yang saya ajarkan untuk saat ini yaitu aktivitas air atau berenang. Dan di sini saya menanyakan kepada anak-anak ya, apakah mereka tahu apa itu aktivitas air? Di sini saya sedang memberitahukan tujuan pembelajaran. Di sini kelompoknya sudah saya bagi, ada 4 kelompok. Di sini ada 4 kelompok sudah saya bagi. Saya menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah ada yang bisa berenang atau ada yang belum bisa berenang. Dan di sini saya menjelaskan kepada mereka, berenang tidak harus selalu di kolam renang. Berenang kita bisa di sungai, kalau lebih murah lagi di parit boleh. Di sini ada yang menjawab juga, dia tidak bisa berenang, ada yang bisa berenang. Saya di sini langsung masuk ke materi. Di sini saya menjelaskan renang gaya bebas. Saya menjelaskan renang gaya bebas. Dan saya menanyakan kepada siswa apakah mereka bisa berenang gaya bebas. Baik, di sini dari pertama dari pembukaan dari awal tadi, apakah ada masukan dari Bapak Ibu dari pertama pembukaan sampai masuk ke materi renang gaya bebas? Saya persilahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Baik, ini tadi Bu kegiatan inti ya. Iya. Karena di sini tadi ibunya sudah menjelaskan yang pertama-tama pembelajaran yang ingin mereka bahas itu pada saat itu tentang apa, yaitu saya menyimak tadi kegiatan yang awalnya tadi aktivitas air ya. Jadi aktivitas air
ya itu bisa sebagai menggali pengetahuan mereka untuk mencari tahu apa sih aktivitas air itu. Kan kalau saya pribadi belum tentu saya langsung memikirkan tentang berenang begitu. Nah jadi pembukaannya itu cukup menarik bagi saya ya untuk menggali pemikiran mereka, apa yang mereka ketahui, apa saja mungkin aktivitas air itu sebelum masuk ke dalam guru menjelaskan bahwa aktivitas air itu sebenarnya yang dimaksud adalah berenang. Nah, jadi itu tahapan pembukaannya sudah bagus, sudah mengajak siswa untuk berpikir ya, saling bertanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian tadi ada siswa yang menjawab Bu ya, ada pertanyaan Ibu ya. Jadi berarti siswa sudah merespon dengan baik apa yang sudah ditanyakan oleh gurunya. Kemudian juga gurunya juga menjelaskan kalau berenang itu tadi yang saya simak, kalau berenang itu bukan hanya di kolam renang saja ya. Nah kalau kita kan berpikir berenang ini ya ambil ininya aja ya di kolam renang begitu, ternyata bisa kita lakukan berenang itu dan bisa kita praktekkan Bu ya. Apa pernah Ibu mengajak siswa berenang di sungai? Belum pernah kalau di sungai, tapi kalau di kolam renang pernah. Kolam renang, oh ya. Mungkin bisa Ibu membawa mereka mencoba berenang seperti yang tempat-tempat Ibu katakan tadi begitu, supaya siswa juga begini rasanya ya, bukan cuma berenang di kolam renang saja, tapi semuanya merasa juga tempat-tempat berenang yang bisa dilakukan sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh rekan sejawat yang lain. Baik, terima kasih kesempatan saya ini video belajar tentang Ibu Susi. Ya dari awal tadi ditayangkan pembukaan salam pada anak-anak, salam pada anak-anak, kemudian mengabsen mereka satu-satu. Ya, itu sudah bagus ya, sudah cukup baik ya, sudah baik ya. Dan juga mereka diajak untuk berdoa bersama sebelum mulai pelajaran. Memang biasakan ya untuk berdoa sebelum mulai pelajaran ya. Supaya mereka dapat bersyukur ya, bahwa mereka juga bisa bersekolah, karena masih ada anak lain yang bersekolah di luar sana kan. Bersyukur sehingga nanti mereka ketika mereka belajar ya, mereka sungguh-sungguh ya. Kemudian ini masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti juga tadi sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Ibu Guru, Ibu Susi ya, oleh anak-anak ya. Sehingga di sini seperti yang Dr. Bokta tadi ya, untuk anak-anak bisa dibawa nantinya ya kepada praktek langsung, misalnya inilah gaya renang ini, sehingga mereka tahu ya mengenai praktek dari materi yang disampaikan oleh Ibu Susi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk mereview atau merefleksi
Untuk kegiatan inti pada video pembelajaran di sini saya lihat sudah cukup bagus dan penyampaiannya juga cukup menarik, sehingga siswi itu bisa menangkap bagaimana cara itu untuk berenang renang gaya bebas. Dan di sini juga saya lihat siswa-siswinya juga tetap memperhatikan dan masih aman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu tentang materi aktivitas saya. Saya lanjutkan lagi. Di sini saya menjelaskan kepada anak-anak tentang gaya berdiri di tepi kolam. Di sini berdiri di tepi kolam, tangannya direntangkan dulu, kakinya nempel di dinding kolam. Jadi saya masih menjelaskan di sini saya menjelaskan kepada anak-anak yang pertama cara meluncur. Yang pertama itu tangannya yang pertama masuk ke dalam air. Begitu. Apabila badannya yang pertama kali masuk ke dalam air itu saya jelaskan kepada anak-anak itu kalau dia terjun dari atas kolam, badannya duluan masuk ke dalam air itu akan terasa sakit karena ada hempasan dari tubuh ke permukaan air. Dadanya akan sakit. Apabila masuk ke dalam air, meluncur, itu pertama yang terkena air itu tangan, kemudian kepala. Di sini kalau berenang gaya bebas itu ada dua cara ya. Cara kakinya yang pertama itu dia lurus, memudahkan kita untuk berenang lebih cepat. Dan yang kedua itu kakinya bengkok, agak dibengkokkan sedikit, itu memperlambat untuk berenang. Sini saya bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa menggunakan gaya dada atau tidak gitu. Di sini saya menjelaskan kepada mereka yang mana mereka bisa saja.
seandainya mereka bisa menggunakan tangan lurus atau tangan yang di depan dada, begitu. Tapi kebanyakan mereka menjawab di sini mereka bisanya tangan yang di depan dada, karena katanya kalau yang pengambilan pengambilan tangan yang lurus biasanya kata anak-anak itu sering kemasukan air ke dalam telinga, kata mereka seperti itu. Baik, di sini saya minta tanggapan Bapak Ibu untuk memberi tanggapan kepada kegiatan inti. Ya, dari kegiatan inti keseluruhannya, ya, pada intinya guru sudah menyampaikan dengan baik tahap demi tahapnya, ya, penjelasan kepada siswa, kemudian saling bertanya jawab, dan siswa pun merespon. Walaupun ada beberapa siswa, tidak banyak ya, ada beberapa siswa yang mungkin tidak memperhatikan, mungkin karena posisinya di belakang, ya, posisi tempat duduk juga mempengaruhi, ya, jadi jauh dari jangkauan guru, jadi tidak terpantau, jadi tidak terkontrol seluruh kelasnya, tapi yang di depan aman, yang memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini saya mungkin dari penjelasan ibunya, ya, kalau memang bagi siswa yang pernah atau mungkin diminta untuk menonton mungkin sebelumnya, ya, atau mencari tahu bagaimana gerakan-gerakan berenang itu seperti apa, itu kan dari awalnya bukan hanya gerakan ketika berenang itu saja, tetapi kan sebelum berenang ada aba-abanya, ya, ada gerakannya yang harus dilakukan, posisinya bagaimana sebelum masuk ke dalam air atau sebelum berenang itu ada gayanya, tidak langsung gaya bebas gitu, ya Bu, ya. Nah, jadi seperti tadi ada yang dari pinggir, ya, pinggir kolam, begitu penjelasannya yang saya simak. Nah, mungkin itu bisa gurunya, ini masukan Bu, ya, gurunya bisa membuat video, mungkin ibu gurunya memperagakan ketika dalam posisi di lokasi kolam renang, ya, ibu menunjukkan videonya gerakan ketika persiapan untuk sebelum berenang itu seperti apa, begitu, ya. Jadi siswa tahu bagaimana gayanya, tangannya lurus tadi kata ibunya, ya, berdiri di tepi kolam itu seperti apa kakinya mungkin. Jadi siswa dapat memperhatikan secara keseluruhan, begitu, karena mungkin kita tidak tahu siswa yang di belakang mungkin tidak mendengarkan jelas. Kalau secara visual kan ditunjukkan bisa siswa, atau mungkin dari kalau tidak ada video mungkin bisa gambar yang di print, ya, bisa juga seperti itu. Pada keseluruhannya sudah bagus, sudah semua yang dilakukan oleh gurunya sudah semua pada kegiatan intinya, sehingga siswa-siswi bisa memahami dan mengerti, ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih.
Sekarang saya masuk ke kegiatan inti. Penutup, maaf ya, penutup. Sini saya bertanya pada mereka, apakah dari rangkaian kegiatan kami hari ini, apakah mereka ada pertanyaan atau tidak? Dan mereka di sini menjawab tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini kepada anak-anak dan saya akan lanjutkan lagi materi pembelajaran saya minggu depan. Di sini saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran saya akhiri. Ini mereka berdoa. Kegiatan penutup dengan doa. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada tanggapan dari Bapak Ibu untuk kegiatan penutup. Ya, terima kasih untuk kegiatan penutup. Di sini sudah bagus, dan dengan ditutup dengan doa dan siswa juga dengan aman. Demikian kita bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dena. Baik, di sini dari video saya dari pembukaan, inti dan penutup. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar juga. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.